Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Yogi Fudi, kali ini saya akan sampaikan rekaman presentasi saya dalam webinar Strategi Mengejar Closing lewat Email Marketing yang diselenggarakan tanggal 3 Januari 2021. Episode kedua. Selamat menyaksikan. Supaya mereka bisa benar-benar percaya pada produk kita. Misal seperti email-email yang masuk kemarin disebut setelah kita follow up, tapi hanya sekali 2 kali saja menjawabnya. Menarik Mas, yang bikin menarik. Oke. Itu lebih ke bahasanya. Jadi kita udah filter yang mau bilang tadi di awal. Kita filter dulu berdasarkan kebutuhan customer-nya. Kalau kita dapat customer dari listing kan kelihatan dia mendaftar e-food sebagai supermarket atau dia mendaftarnya e-food sebagai hotel atau horeca. Jadi kebutuhan restoran kafe. Nah, kita bisa sesuaikan bahasanya masing-masing. Nah, orang ngirim email itu kepancing karena secara personal aku butuh produk ini. Misalnya misalnya ada produk terasi misalnya. Yang butuh terasi itu apa sih? Kalau nggak toko oleh-oleh atau tempat masak, tempat makan yang dia butuh masak cepat. Nah, itu kita bisa tawarin, bahasanya kita bedain. Bahasanya kita buat beda. Oke, namanya berubah jadi ini. Jadi harus ini ya, kreativitasnya Mas ya, biar menarik itu kuncinya. Bukan kreativitas itu bukan hanya dari desain aja, tapi dari kalimat, harus menarik. Ya kalau saya sih ini Mas, tip pribadi dari saya sih, posisikan kita sebagai pembeli. Jangan memposisikan diri kita sebagai penjual kalau mau mulai untuk bikin konten-konten kayak gini. Jadi kita mindset kita harus kita balik. Kalau saya pingin, misal saya jualan terasi ini ya, saya posisinya kalau bikin konten saya jangan posisikan sebagai pemilik owner dari terasi ini, tapi saya sebagai pencari atau pelanggan yang sedang mencari. Mindset saya seperti itu, benar Mas? Ya. Mungkin kita bisa misahin ya bahasanya. Misalnya membeli yang dapat database adalah toko oleh-oleh atau supermarket. Kita bisa kasih penawaran. Berarti kalau dia udah dapat listing kita, udah ngelihat kebut kita, otomatis kan udah tertarik. Nah, kita pancing. Ketika di supermarket kita dapat margin, otomatis supermarket itu marginnya ke harga ya pasti ya. Kita bisa nawarin seberapa pula produk kita kalau dijual di masyarakat di kota ini. Kita bisa pancing kalau produkku ini udah ada di pasaran, di toko oleh-oleh ini. Atau kalau misalnya dia ada horeca atau kafe, produk kita ini sudah dipakai di hotel ini. Nah, kita bisa tuliskan. Bahasanya kita beda, antara ngomong ke customer A sama ke B bisa beda. Oke. Ini lanjut ya, nanti ini kalau misalnya kita punya Shopee atau Tokopedia, kita bisa punya halaman toko. Ini masih baru, jadi bisa kita kasih header segala macam. Kita bisa punya link sendiri yang langsung connect ke produk-produknya kita. Itu kita anggap sebagai landing. Masukkan di sini. Nah, ini yang aku bilang. Jangan pakai bahasa yang hard selling, start shopping, buy now, jangan. Kita pakai bahasa yang lebih halus, misalnya ini. Coba incip. Nah, misalnya gini. Atau incip dulu di Tokopedia, misal apa-apa. Misalnya gitu. Kita bisa ngelingkan produk kita tanpa terkesan ada bahasa jualan. Oke. Udah ya, jadi 3, ada header 1, ada buttonnya juga, post to action. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang mau update.
Sebentar. Dan kelupaan box tag, nah itu harus wajib. Nah, ketika ini udah masuk semua, harus kita kasih kontak person, jangan lupa. Oke. Udah semua, langsung continue. Jadi kembali ke halaman sebelumnya tadi aja, continue langsung isi konten emailnya udah ke save. Nah, to-nya udah benar ya, dapat customer berapa, from, subjeknya udah, kontennya udah. Nah ini bisa ya, sorry, Swayu, tadi ada yang nanya bisa di save apa enggak? Bisa di finish letter, atau mau di schedule, kirimnya nggak sekarang, kirimnya kapan, bisa. Oh, jadi kalau kita lagi moodnya bagus, kita bikin dulu, nanti ngirimnya kapan kalau udah ini ya. Siap. Ya, mau kirim kapan bisa. Nah ini di bawah ada send attach email. Kita tes dulu ke email sendiri. Untuk memastikan itu masuk ke spam atau malah masuk ke update. Gitu. Banyak kasih promotion sih, kan kalau kita ngirim kayak gini. Oke. Nah ini saya buka email dulu, saya lihat. Oh, masuk ke update. Bukan ya, sorry. Masuk ke spam. Masih ada delay ya mestinya. Ya, kirim ternyata. Kirim ke email yang lain aja. Coba ngetes dulu ya, ini satu email dulu buat trial. Oke. Nah, ini yang enggak bisa masuk. Ya, akun aja dulu. Sambil nunggu mungkin Mas, sambil nunggu email masuk juga lihat hasilnya. Ini ada pertanyaan dari Kede Rahma. Mas, apakah bisa kita kelompokkan atau bikin grup untuk customer kita? Grup Horeca sendiri, misal, atau grup bisa promosi. Jadi bikin grup-grup kayak gitu bisa Mas ya? Bisa. Jadi nanti ada fitur ini ya yang di audience itu bisa kelompokin. Bisa kita grup-grupkan. Kita ada fitur tag itu kita bisa pilih. Mau dikirim ke berapa orang langsung. Jadi disesuaikan dengan target marketnya ya. Jadi bisa kelompok. Betul. Jadi yang aku lihat dari sebelah kiri ini ada audience. Mana teman-teman mungkin ini kan contoh ini karena waktunya kan nggak mungkin jelasin satu-satu fiturnya Mailchimp ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nyari-nyari dulu, dikepoin lah bahasanya. Sekarang dikepoin, dicek. Oh kayak gini fungsinya ini bunyinya. Nggak ada salahnya untuk mencoba hal baru. Oke. Nah ini udah masuk ternyata. Oke. So, bukan. Nah ini. Tuh, hai ingat. Dari tes. Nah udah masuk. Nah, ya masuknya di update. Oke. Berarti kan
nggak dianggap spam katanya kalau di Gmail. Ya, tapi ini nggak tahu lagi ya kalau ini berada di email lain di Outlook atau di Yahoo, belum tahu lagi. Tapi ini aku masuk ke Gmail, email lain, dia tutup aja. Oke, nah ini kalau udah, langsung send. Oke, teman-teman peserta malam ini bisa cek emailnya Pak ya, ya Mas ya. Oke, bisa. Nah, yang dipraktekkan Mas Yogi malam ini bisa dicek emailnya masuk atau enggak, monggo dicek itu. Mungkin ada yang masuk spam mungkin karena awal. Ada kemungkinan masuk ke spam ya, berarti ya. Masih ada karena enggak tergantung dari email masing-masing kebijakannya. Malah kadang orang yang nggak pernah kontak atau belum pernah apa istilahnya, belum pernah transaksi atau belum pernah apa ya, nggak terhubung apa-apa, misalnya nggak terhubung secara sosmed atau secara email, secara kontak, dia akan kena, ada kemungkinan kena spam ada pasti. Nah ini bisa kelihatan di report, kayak yang kemarin ada yang berapa open, ada yang berapa klik. Setelah kita kirim bisa kayak teman, ini karena masih baru, jadi belum ke jalan, belum muncul. Nanti kalau setelah kita kirim bisa ketahuan. Yang ngeklik ke link Tokopedia kita atau link ke WhatsApp kita bisa kebaca. Nah, gitulah. Oke, ada pertanyaan lagi? Bentar, Mas. Sementara ya tadi pengelompokan itu aja. Oke, monggo teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa di chat di kolom chat. Atau ini ada yang malah ngos-ngosan Mas nyimai. Jadi mungkin ya nanti kalau yang materinya mau diingat, insya Allah nanti kita akan upload di YouTube biar ngajarin. Tapi ya semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa buka kelas Mas Yogi ya untuk belajar khusus ini ya. Ya. Atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ya Mas Yogi ya, nanya langsung ke Mas Yogi. Boleh ya, atau di grup BPP Indonesia Raya itu juga bisa. Oke. Nah, ya, jadi kayak gini Mas ya. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk buat berikutnya harus ngapus yang konten sebelumnya atau bisa langsung ditimpalin aja, langsung next ke materi berikutnya gitu. Gimana sorry? Maksudnya ini kan udah kasih contoh satu ya. Pingin lah bikin sekarang promo lagi awal tahun ya, bikin promo awal tahun. Jadi ada promo di pertengahan atau menjelang momen Lebaran atau momen yang lain kayak gitu, momen kemerdekaan, bikin lagi itu nimpalin atau menghapus yang lama. Enggak, dia bisa bikin baru atau ngedit yang lama bisa. Oh gitu. Nah, misalnya nih ada konten studio ini, itu ada template, kita bebas milih template, bisa kita siapin dulu dari awal. Bisa kita harus dihapus dulu, baru itu kita bikin baru gitu enggak ya? Itu. Ngedit yang lama juga bisa ya? Bisa, betul. Monggo teman-teman kalau ada yang tanyaan, Mas ini ada yang nanya nih, ini daftarnya lewat Play Store kah? Sorry apa? Ini sebentar Bu. Lewat Play Store enggak? Enggak. Ini untuk saat ini MailChimp ada yang aplikasi, cuman itu menurutku belum efektif. Jadi lebih enak kalau dibuka dari laptop. Nah, sementara ini baru enak kalau dibuka dari websitenya langsung. Kalau fitur mobilnya itu untuk report, lebih enak report. Tapi kalau desainnya atau ngetiknya paling enak masih pakai WebBase, jadi yang buka dari webnya langsung. Saya sendiri nyaman kalau ngulik-ngulik apa ngedit-ngedit materi buat laptop Mas, tampilannya langsung besar. Ya, langsung besar, betul. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman. Udah mau jam 9 kurang 10 menit sebelum nanti kita closing. Oke. Jadi yang mungkin ada ini Mas. Apa namanya pilih tambahan, ada fitur tambahan ya. Nanti waktu kita milih campaign, ada layout, ada milih themes, itu bebas, kita bisa milih themes sesuka kita di sini. Nah, ini malah banyak pilihannya mau jadi bentuk apa. Nah, cuma saya sarankan jangan yang terlalu banyak gambar, jangan terlalu kompleks juga.
Bisa di layout seperti ini pun bisa bebas. Ini ada yang versi upgrade yang berbayar ya. Yang berbayar. Nah, kalau yang ini masih gratis, yang atas ini masih gratis. Yang bawah ini yang desain bagus ini berbayar. Oke. Dia mau tanyakan mungkin? Ini ada saya kan mau trial, misalkan hanya 4 email yang mau kita kirim, bisa. Jadi nggak harus banyak Mas ya. Yang harus pun banyak. Bisa. Tadi buktinya satu buat tes saja bisa. Satu pun bisa, teman. Ya, nggak apa-apa. Ya, lebih baik ya paling tidak 2. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya Mas ya. Jadi kalau praktek langsung. Ya, kalau bisa sih ya fiturnya namanya juga marketing tools ya. Kalau cuma yang penting kita kirim manual aja dari Gmail ketik, ya kan. Tapi kalau kita udah lebih dari 10 sampai 20, pasti daripada kelihatan BCC atau tool-nya kelihatan, penting kita pakai email, misalnya email broadcast lainnya ya. Siap. Oke Mas, ini mungkin kurang 2 menit lagi sesi Mas Yogi. Nanti kita closing. Ada satu, ini mungkin statement dari Pak Budi selaku pembina. Monggo Mas Yogi mungkin ada mungkin apa yang bisa disampaikan ke teman-teman. Oke. Jadi ini karena email marketing ini masih baru ya, masih bersama belajar juga. Tapi menurutku ini banyak database yang kita dapatkan dari pameran virtual. Jadi sekarang lagi banyak pihak itu bikin pameran virtual sekarang lagi ramai karena pandemi ini. Nah, image-nya sekarang orang ikut pameran virtual, aku belum dapat penjualan, nggak seperti orang jualan pameran yang fisik ya. Orang bisa datang ke booth, bisa teriak-teriak, bisa tawarin, macam lagi ya. Tapi kalau di virtual ini nggak bisa. Tapi sisi positifnya adalah kita bisa punya database. Di waktu bilang tadi tahap-tahap customer itu, kita udah melewati tahap awareness, kita udah tahap interest malah kalau udah dapet virtual ini. Jadi yang datang ini udah pasti dia butuh produk, cuman masih nggak tahu mau produk kita atau produk yang booth sebelahnya. Nah, makanya kita kemampuan kita dari email atau nge-follow up ini yang kita perlu. Oke. Ada lagi Mas Yogi? Oke. Ini sudah benar kurang jam 9 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin ada statement dari Pak Budi. Ya. Oke, monggo Pak. Mungkin ada statement mengenai acara malam ini Pak. Saya lihat dari teman-teman peserta hari ini sangat antusias sekali. Tadi sempat 20 lebih peserta. Ya mungkin ini tinggal 18 orang. Ya, mungkin monggo Pak. Ada mungkin yang sudah bingung Pak dengan materi malam ini. Karena Mas Yogi langsung praktek. Tadi ada yang langsung saya langsung praktek aja. Ya ini udah. Ya, Monggo Pak, statement dari Pak. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih Mas Yogi mau bagi-bagi ilmu ya untuk kita ya. Bagi saya ini juga hal baru juga tentang ini ya, saya juga. Tapi teman-teman ya, pengalaman saya di bisnis ya, itu memang email itu sangat benar-benar bermanfaat untuk mendapatkan buyer. Nah, pengalaman saya selama ini Mas Yogi, Mas Wahyu, saya kalau pulang dari pameran ya, terutama pameran-pameran internasional di luar negeri itu saya selalu dapat list buyer kartu nama ratusan atau dari list dari buku, pameran dan sebagainya. Nah, saya yang selama ini ya saya lakukan ya karena belum tahu ada ini ya waktu itu ya, atau mungkin masih belum ada ya, saya email satu persatu. Kenapa kok di email satu persatu? Karena
orang akan merasa sangat dihargai kalau memang tunya itu ya satu orang gitu. Kalau tunya banyak orang itu kita menerima itu merasa nggak dihargai, ya ini hanya orang iseng gitu. Jadi saya selalu berusaha email satu persatu. Nah, memang pakai template ya satu persatu. Dan saya sudah sangat biasa ya pulang dari pameran itu satu hari ngirim lebih dari 100 email itu sudah biasa. Karena memang ya mau cari buyer yang real memang harus seperti itu gitu. Nah, bahkan saya berdasarkan pengalaman saya, kalau kita kirim 100 email, itu misalkan yang jawab 10 aja sudah alhamdulillah itu. Itu pengalaman saya gitu. Karena kan kadang-kadang ya memang nggak cocok atau memang nggak tertarik dan sebagainya gitu. Nah dari 10 yang jawab, itu bisa closing 1, bagus itu. Nah saya selalu memperkirakan ya, kalau kita ingin dapat satu real buyer, Anda setidaknya harus ngirim 100 email gitu. Nah, jadi kalau selama ini teman-teman hanya ngirim 5 email, 10 email nggak dapat buyer itu ya wajar ya, masih kurang gitu. Jadi memang kita dalam jualan itu harus rajin ya. Saat ini ada media sosial lebih bagus, lebih gampang jualnya ya. Tapi email itu jangan lupa, bagi bisnismen sangat efektif. Cuman pesan saya tadi Mas Yogi sudah katakan bahwa harus gambarnya menarik dan sebagainya, tapi intinya dalam email itu jangan terlalu panjang, tapi itu the point ya. Businessman itu nggak punya waktu untuk melihat email yang panjang, to the point aja. Produk apa, produk saya ini, kalau ada fotonya kasih foto ini, saya ingin jual sama kamu, kira-kira seperti itulah. Atau kalau kamu tertarik silahkan diicipi atau apa, pakai bahasa saya itu. Kemudian yang berikutnya, tadi juga sudah dilakukan oleh Mas Yogi, misalkan untuk yang teman-teman yang ikut pameran, selalu dalam email kita itu pembukaannya itu mengingatkan, senang ketemu di pameran ini gitu. Kalau saya kan pakai bahasa Inggris ya, nice to meet you in. Meskipun sebenarnya saya nggak yakin saya ketemu sama orang itu, tapi saya dapat kartu namanya kan di pameran itu gitu loh. Dan orang itu saya yakin nggak akan ingat ketemu saya atau tidak, tapi dengan kata-kata nice to meet you gitu, itu orang itu merasa bahwa jadi dekat dengan saya dan biasanya akan direspon. Nah, itu ya. Jadi kira-kira itu poinnya dari teman-teman. Satu lagi yang saya sering teman-teman UKM ini kalau sudah biasa jualan sama Instagram misalkan, mau nyoba yang lain itu mesti aras-arasen. Nah, ini kalau sudah jualan medsos, mau nyoba jualan lewat email mesti aras-arasen. Nggak boleh seperti itu. Kalau namanya jualan ya semua channel ya harus kita coba gitu loh. Ya, belum maksimal kalau Anda belum jualan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat email, apapun yang sebenarnya Anda bisa jual. Itu baru bisa bisnis Anda bisa berkembang. Saya kira itu dari saya, Mas Wahyu. Terima kasih sekali lagi sama Mas Yogi mau berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Wahyu. Amin. Terima kasih Pak Budi untuk statementnya Pak. Memang Demikian rekaman presentasi saya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, silakan melihat video pembelajaran lainnya. Tolong informasikan keberadaan channel ini kepada UKM dan pebisnis pemula lainnya, agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel Berbagi Ilmu. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.